Hai guys, selamat pagi. Hari ini kita ingin sharing dengan topik belajar. Bagaimana kita bisa efektif berhasil belajar. Nah, tentu kalau kita ngomong belajar, pasti kebanyakan teman-teman akan mengingat sekolah. Dan saat ini saya tidak ingin bicara tentang sekolah SD, SMP, SMA saja, tetapi kita akan masuk ke dalam namanya sekolah kehidupan. Nah, bicara tentang sekolah kehidupan, ada 5 tahapan yang harus kita alami, barulah kita bisa disebut manusia yang belajar. 1. Pelajaran yang paling penting yang perlu kita miliki adalah pengalaman. Kita semua tahu dengan ucapan orang berhikmat sejak zaman dahulu kala, pengalaman adalah guru yang terbaik. Karena melalui pengalamanlah kita bisa tahu secara langsung, real, bukan teori, tapi praktisnya, tentang masalah yang terjadi, masalah yang kita hadapi, proses menghadapinya, proses jalan keluarnya, dan proses untuk mengantisipasinya. Tanpa pengalaman, semuanya kita adalah orang yang mencoba-coba dulu. Dari mencoba, kita akan tahu, oh ini bisa, ini tidak. Nah, alangkah baiknya kita bersyukur kepada Tuhan untuk setiap pengalaman yang kita dapatkan. Baik pengalaman sejak masa kecil, pengalaman di dalam pemagangan, pengalaman di bidang sambil bekerja, dan juga pengalaman di bidang hal-hal yang mungkin tidak terduga bisa kita alami. Yang penting kita punya iman bahwa di dalam pengalaman yang kita lalui, setiap proses pengalaman kita mengandalkan Tuhan. Yang kedua, guru kita itu adalah pembelajaran. Pembelajaran itu secara umum kita tahu adanya informal dan formal. Pembelajaran informal kita dapatkan misalnya di tengah keluarga. Setiap anak-anak diajari oleh orang tuanya, adik-adik diajari oleh kakak-kakaknya. Pembelajaran di tengah masyarakat, kita bisa saling mengisi belajar dari kisah-kisah yang kita dengar dan kita lihat dari tetangga kita. Pembelajaran dari keluarga besar, dari kakek nenek, paman, om, tante, bibi, kita bisa tahu, oh mereka pernah mengalami seperti ini. Itu informal. Pembelajaran formal juga sangat penting. Jangan salah kaprah. Ada orang yang menganggap kan perusahaan katanya butuh skill, ya udah saya nggak usah sekolah. Itu adalah pandangan yang salah. Memang benar, setiap perusahaan membutuhkan skill. Tetapi skill itu adalah baik, adalah benar apabila diisi dengan pembelajaran. Silakan cari di mana-mana kalau ada lowongan kerja, baik di perusahaan besar, asing, dan perusahaan pemodalan luar negeri dan juga dalam negeri. Silakan cari kalau yang dibutuhkan adalah direktur, manajer. Pasti mereka mengatakan diutamakan minimal S1. Kalau bisa S2 dan S3. Tetapi di antara yang melamar itu nanti mereka akan saring mana yang sudah punya pengalaman. Mana yang di antara yang melamar itu yang pembelajarannya dilengkapi dengan kemampuan menurut tes yang akan diadakan. Jadi jangan sampai ada pikiran, kalau gitu saya nggak usah sekolah deh. Kan saya tahu ini, tahu itu. Skill saya ada. Silakan, itu hanya dibutuhkan di lapangan. Ya, kalau misalnya dia teknisi AC, ada yang nggak mungkin dipanggil dari sarjana teknik mesin, teknik elektro. Mungkin teknisi AC bisa yang tamat SMP, tamat SD atau STM, yang memang karena kebetulan skillnya di bagian teknisi AC. Kalau memang hanya dia sekedar puas untuk tukang listrik saja, memang mungkin bisa di lapangan.
Tetapi kalau untuk yang proyek, kepala pimpro, kepala bidang tertentu yang semakin level tinggi, tetap dibutuhkan pembelajaran yang dilihat dari kesarjanaannya. Ya, kecuali dia hanya untuk orang lapangan saja. Tidak salah, ada orang memang tidak mau di kantor, ada orang tidak mau jadi manajer, ada orang tidak mau jadi direktur. Dia memang maunya saya di lapangan. Ya nggak apa-apa, kalau memang dia merasa saya nggak usah sekolah setinggi-tingginya, yang penting saya pegang satu skill. Ya itu kembali kepada kita. Tetapi kalau yang mau level lebih tinggi, orang yang megang listrik, ambil lagi kesarjanaan teknik elektro. Orang yang mengerti mesin, ambil kesarjanaan dalam insinyur mesin. Orang yang tahu desain, ambil setinggi-tingginya master desain, sampai dia menjadi kepala desain sedunia, atau ya, kepala desainer se-Indonesia minimal, kepala desainer se-Jabodetabek lah. Lumayan kan, penghasilannya jauh di atas. Kalau hanya sekedar tahu desain aja, bikin sendiri di lapangan bisa, bikin sendiri di rumah-rumah bisa. Kembali kepada kemana tujuannya. Kalau memang yang nggak ada cita-cita yang tinggi, nggak apa-apa, di rumah saja saya bisa mendesain kok, bisa bikin iklan. Itu kembali kepada kemana kita. P yang pertama tadi pengalaman, P yang kedua pembelajaran. Apa P yang ketiga? P yang ketiga adalah pengamatan. Banyak kita lihat di televisi sekarang, ya, media nasional terutama, di dalam berbagai hal, topik-topik yang khusus, dia akan mengundang narasumber yang dipanggil sebagai pengamat. Kalau orang yang suka mengamat-amati masalah ekonomi, selain dia memiliki kemampuan pembelajaran atau profesor ekonomi, dia punya pengalaman di dalam ekonomi, dan dia suka mengamat-amati, dan hasil pengamatannya ada yang dibukukannya, ada yang dia buat dalam bentuk seminar, ada yang dia bentuk pelatihan-pelatihan, testimoni dan sebagainya. Dari pengamatannya dia dipanggil menjadi pengamat. Jadi sah-sah saja kalau ada orang bilang saya mau jadi pengamat, boleh. Hanya pengamat itu adalah ada dua macam pengamat. Satu pengamat yang benar, dua ya pengamat yang tidak benar. Apa pengamat yang benar? Pengamat yang benar adalah pengamat yang berdasarkan pengamatan objektivitas di lapangan. Bukan pengamat yang tidak benar. Kalau pengamat yang tidak benar itu subjektivitasnya tinggi. Sering sekali kalau orang mengundang pengamat politik, pendapatnya berbeda-beda, berbenturan. Karena apa? Karena ada di antara pengamat itu yang menurut naluriah saja dia mengucapkan hasil pengamatan. Bukan dari objektivitas yang dia dapat. Sehingga kita lihat orang sering adu debat. Ya, jadi seolah-olah ada yang karena dia suka tidak suka, ya dia bilang begini begitu. Itu bukan pengamat yang baik. Pengamat yang baik dia harus berani menyatakan kebenaran menurut hasil pengamatan objektivitas di lapangan. Jadi tidak sembarangan lagi orang seharusnya mengatakan, oh ini tidak bagus, ini jelek, kalau dia tidak mengamat-amati dulu objektivitasnya. Jangan karena asumsi. Asumsi saja itu tidak boleh seharusnya menjadi bahan pengamatan. Saya menganjurkan pada seluruh stasiun televisi, seluruh majalah, baik majalah elektronik dan juga majalah cetak, koran, majalah biasa. Cobalah kalau ingin memang bermutu hasil pengamatannya, jangan mengundang pembicara atau kontributor pengamat yang sifatnya suka subjektivitas. Contoh pengamat yang jelek ya, yang tidak baik, menjelek-jelekkan orang lain karena perasaan. Bukan karena orang lain itu tidak bagus atau bukan orang lain itu hasilnya kurang baik. Tapi perasaan dia memang benci. Ya. Banyak orang mencela-cela baik tokoh A, tokoh B karena memang perasaan dia begitu, naluriah saja. Toh kita nanti lihat ada pengamat lain yang bisa mengcounter, yang bisa menahan,
bisa memblok. Dan masyarakat sekarang sudah semakin pintar. Alangkah tidak baiknya kalau televisi sudah tahu ada pengamat yang suka mengatakan pemerintah itu dungu, tapi diundang, dijadikan narasumber. Tentu teman-teman sudah tahu siapa yang sering seperti itu ya. Ada pengamat yang sembarangan bilang ini dungu, ini bobrok, ini, tetapi tidak berdasarkan pengamatan di lapangan. Tetapi menurut perasaannya saja, karena dia benci misalnya sama pemerintah, langsung bilang pemerintah itu dungu. Itu adalah salah satu pengamat yang tidak baik, yang selayaknya tidak diundang lagi. Masyarakat sedih apabila televisi mengundang lagi pengamat-pengamat yang tidak sejati. Undanglah pengamat yang berkualitas, yang berkompeten, yang memang pengamatannya menurut fakta-fakta, bukan menurut asumsi. Tadi P pengalaman, yang kedua adalah pembelajaran, P yang ketiga adalah pengamatan. Apa P yang keempat? P yang keempat adalah pengamalan. Untuk bisa belajar itu orang tidak cukup hanya pengalaman saja. Tidak cukup hanya dengan tahu pengamati saja. Tidak cukup hanya dengan pembelajaran saja secara formal dan informal berijazah. Dia juga membutuhkan namanya pengamalan. Diamalkan itu ilmu itu. Barulah dia belajar yang benar. Itu sebabnya kalau ada orang yang kuliah di kedokteran, dia diberi kesempatan untuk praktek. Praktek itu ada kesempatan dia amalkan dulu ilmu yang dia sudah dapat di pembelajaran tadi. Lewat dia mengalami di lapangan, dia amalkan pengetahuannya, dia semakin tahu, oh begini yang lebih baik. Begini rupanya di lapangan. Jadi dia tidak hanya mengamati buku. Dia tidak puas dengan kata orang di dalam buku. Dia amalkan dengan kebaikan. Semakin orang belajar agama, dia seharusnya mengamalkan agama itu untuk kebaikan. Jangan terjerumus dengan orang yang mengadu domba. Jangan terjerumus dengan ujaran kebencian. Alangkah disayangkan kalau orang mau belajar agama, tahu banyak ilmu agama, tetapi tidak diamalkan untuk kebaikan. Dia diam ketika ada hoax. Ketika dia diam terhadap ujaran kebencian. Ketika dia diam terhadap orang yang menjelekkan orang lain tanpa fakta. Amalan yang terbaik adalah dia menyejukkan suasana. Ketika ada orang yang ribut, dia malah mendamaikan. Itu namanya mengamalkan. Ilmu itu berguna kalau diamalkan. Saya pernah ketemu orang yang punya kebiasaan membeli buku-buku yang cantik, buku-buku yang bagus disampul di dalam lemari di ruang tamu. Tidak ada pernah debu, tidak ada bekas tangan membuka. Buku itu berharga dan mahal, berbagai bahasa. Dibiarkan di dalam lemari hiasan di ruang tamu. Hati saya sedih. Buku itu berguna kalau dibaca, kalau ditandai dan dipelajari, bukan dijadikan barang hiasan yang ada di ruang tamu seperti barang mewah. Buku itu seolah-olah kalau dia bisa berbicara, dia akan menangis. Dia bilang, aku tidak pernah dihargai. Aku tak pernah dibuka. Aku tidak pernah dipelajari. Aku ditutup, dikunci. Pemiliknya menjadikan itu hiasan yang hanya membuat orang melihat sampulnya saja. Jadi, alangkah baiknya yang punya rajin beli buku, dibaca bukunya. Kalau udah selesai, kasih sama orang lain yang membutuhkan. Banyak orang yang mengamalkan ilmunya dengan cara membagikan kembali. Contohnya ulama dan pendeta yang berhasil adalah yang mau mengamalkan ilmunya untuk kebaikan. Nah, tadi P yang pertama apa? Pengalaman, baru yang kedua pembelajaran, ketiga pengamatan, yang keempat ini adalah pengalaman, pengamalan. Apa P yang kelima yang membuat kita harus sukses belajar? Ini namanya juga sangat penting, ya. Pengelolaan analisa. Kebanyakan orang gagal di sini. Dia punya pengalaman. Tetapi untuk kelanjutannya tidak mengelola dan tidak menganalisa hal-hal yang memperbaiki suasana. Sehingga pengalaman tinggal pengalaman saja. Dia belajar banyak.
baik buku dan sebagainya, tetapi dia tidak menganalisa bagaimana di lapangan. Contoh menganalisa adalah apabila memperhitungkan sesuatu yang kita belum pernah kita alami. Memperhitungkan sesuatu yang bisa kita antisipasi, yang belum dialami, itu namanya. Beda pengalaman dengan analisa. Analisa itu adalah hal-hal yang bisa kita perhitungkan, hal yang belum. Contohnya kalau orang mau membangun sebuah apartemen 1000 unit. Ya untuk menghitung biayanya kan dia walaupun dia masih gambar, dia sudah ada gambaran. 1000 unit, dalam unit itu berapa lampu, berapa kabel, berapa batako dia, berapa semen. Sekaligus itu bisa menjadi proyek. Berapa tukang untuk sekian hari target. Berapa biaya untuk perizinan. Nah, itu semuanya akan menjadi dalam bentuk penganalisaan. Orang yang berhasil di dalam pengelolaan analisa inilah yang sangat sukses menjadi pimpinan proyek, kontraktor di lapangan. Sudah ada 5 hal tadi. Nah, 5 hal ini penting kita coba, kita pelajari. Ada yang keenam sebagai penutup. Ya, ini namanya pembelajaran itu membutuhkan, kalau dalam istilah pertanian, pemupukan. Kalau di dalam istilah yang lain itu namanya pengembangan. Ilmu jangan tinggal ilmu, tapi dia dibutuhkan seperti proses pemeliharaan, pemupukan. Dan sehingga hasilnya adalah pengembangan. Kalau dalam pertanian dia semakin diperbanyak. Kita jangan puas dengan satu ilmu saja yang kita miliki. Kita harus kembangkan ilmu sebanyak mungkin, kembangkan kapasitas kita, kembangkan kemauan kita kembangkan motivasi kita. Itu sebabnya orang-orang yang berkecimpung di dalam tokoh agama atau ustadz yang berhasil dan disukai orang adalah orang yang punya wawasan kebangsaan yang tinggi. Tidak hanya agama saja tahu, tapi dia perlu wawasan kebangsaan dikembangkan. Bagaimana supaya negara ini maju, tidak ada keributan. Bagaimana supaya politik maju tanpa politik adu domba, tanpa politik identitas, tanpa politik yang merusak. Semoga pembelajaran kita hari ini menjadi pencerahan, berguna bagi saya dan semua teman-teman. Terima kasih untuk perhatiannya. Sukses.